Kesalahan fatal kita tuh selama ini, wah jadi pupuk apa semprot kalsium, kalsium tiap minggu. Tapi lupa kaliumnya, lupa fosfatnya, lupa. Karena apa? Karena terlalu memperhatikan unsur sekunder tapi primernya lupa. Setelah unsur hara makro primer atau yang sangat dibutuhkan dalam jumlah besar tadi, baru yang kedua makro sekunder. Apa saja makro sekunder? Diawali dengan unsur hara namanya Ca, orang bilangnya kalsium. Nah, kalsium itu berperan dalam pembentukan dinding sel. Makanya tanaman yang kita rutin memberikan kalsium, biasanya dia lebih kuat. Buahnya jadi lebih kuat. Nah, dia akan mempertebal dinding sel buah tanaman. Ibaratnya kita punya balon. Balon kalau kita besar tidak? Besar. Tapi bayangkan kalau ternyata dagingnya tipis. Dar, makanya pian pernah melihat tidak tomat pecah. Pernah melihat tidak mangga pecah. Sebetulnya pecah itu karena kita pompa terus. Jadi kenapa gitu kan semuanya masih seimbang. Kalsium jangan sampai kurang karena kalau kita pompa meledak. Makanya di sini tomatnya pecah, mangga pecah dan lain sebagainya. Karena unsur hara, fosfat dan juga kalium maksimal tapi dagingnya kurang tebal karena kalsiumnya kurang. Cuman kesalahan fatal orang selama ini adalah terlalu banyak juga memberikan kalsium. Dia lupa kalau meskipun dagingnya tebal, meskipun balonnya tebal, tapi pompanya kada kencang, ya sama aja juga. Kesalahan fatal kita tuh selama ini, wah jadi pupuk apa semprot kalsium, kalsium tiap minggu. Tapi lupa kaliumnya, lupa fosfatnya, lupa. Ya percuma kita mempertebal balon. Tebal kita percuma punya balon tebal. Balon kuat, ya tidak. Tapi yang niup cuma sedikit. Nah, itu kesalahan fatal selama ini. Karena apa? Karena terlalu memperhatikan unsur sekunder tapi primernya lupa. Itu kebanyakan logika sederhana gitu kan. Kita tuh mikir memang bagus kita beli balon itu yang kuat, ya tidak? Supaya katanya bisa besar. Masalahnya yang tukang tiup tidak besar, ya sama aja gitu-gitu aja. Jadi masih seimbang. Dan selama ini ada yang orang kuat niup tapi kalsiumnya kurang, pecah. Tapi ada juga dan banyak juga yang menguati kulit buahnya, menguati daging buahnya, menguati balonnya, tapi lupa tukang pompanya kurang kuat. Akhirnya buahnya kecil-kecil juga. Jadi masih seimbang. Makanya ulun paham, ulun minta pian di sini memahami, ulun kumpulkan pian semuanya di sini supaya memahami. Pasti banyak di antara kita tuh terlalu mengutamakan unsur kalsium. Setiap minggu kalsium masuk terus. Karena sebetulnya percuma kita bedagingnya besar. Dagingnya besar, tukang pompanya kurang, yang pompanya kurang kuat. Jadi kalsium itu harus disesuaikan. Ingat bahwa kalsium ini masuknya sekunder, bukan primer. Primer itu tadi nasi, lauk, sayur. Ya tidak. Yang namanya kalsium ini sekundernya. Nah, itu jadi kalsium yang pertama. Jadi yang pertama untuk sekundernya namanya kalsium. Yang kedua adalah magnesium. Sederhananya magnesium ibu-ibu yang masak. Jadi magnesium ini itu adalah untuk memaksimalkan fotosintesis tanaman. Jadi ibaratnya tukang masaknya. Jadi kalium tadi siapa? Tukang angkot. Nah, magnesium ini ibu-ibu di belakang, koki. Hal yang terjadi ketika pian melihat tanaman cabai yang kena virus Gemini, ada kan? Yang kuning keriting, ada. Nah, ketika terjadi kuning keriting, maka dapurnya rusak. Makanya ketika orang sudah kena virus Gemini, virus kalau sudah kena, virusnya tidak bisa dimatikan. Tapi kita bisa mengurangi gejalanya, menyembuhkan gejalanya. Dengan apa? Pemberian magnesium. Kenapa? Karena dapur belakang hancur. Artinya belakang hancur, ya kan? Kena tsunami atau kena puting beliung dapur kita. Kalau dibiarkan ya kita kada punya dapur. Maka dibenari dapurnya menggunakan unsur hara magnesium. Dan lagi ya, kesalahan fatal orang juga adalah sudah tahu dapurnya rusak, sudah tahu dapurnya bermasalah, nukar makan banyak banget, nukar bahan mentah banyak banget, masaknya di mana?
Jadi pada saat tanaman sudah kena virus Gemini tadi, kan kuning keriting, berarti dapurnya bermasalah. Maka kalau saya tahan dulu ngasih makanan. Kenapa? Baiki dapur dulu. Jangan disuruh emaknya bermasak, bilangnya dapurnya rusak. Dapurnya dibaikiakan, akhirnya mamanya bisa masak lagi. Nah baru dikasih, ini loh, nah mamanya nah beras, tolong dimasakkan jadi nasi. Ini mamanya nah ikan mentah baru dimasakkan jadi ikan masak atau lauk masak. Ini mamanya nah sayur, ada bayam dan segala macamnya bikinkan jadi sayur bening. Baru bisa dimasak. Dapurnya rusak, gitu kan dikasih makan. Ya saya bilang tidak maksimal. Lalu apakah tidak bisa masak? Mungkin bisa aja. Ya tidak, bisa aja dimasak. Tapi menurut Pian kira-kira yang harusnya dapur sebenarnya itu kan bisa dimasak 100%. Tapi dapurnya kena puting beliung, masak di lain. Kira-kira kemasak nggak semuanya? Tidak. Cuman sebagian aja bisa dimasak. Jadi kalau tanaman bermasalah terutama di bagian daunnya, klorofilnya bermasalah, stomatanya bermasalah, fotosintesis bermasalah, jangan ngasih makan dulu, jangan ngasih bahan mentah, jangan ngasih makan bahan mentah dulu, jangan ngasih beras-beras dulu, jangan ngasih lauk-lauk mentah dulu. Jadi Pian ulun sederhana, melogikakan sederhana. Jadi Pian memahaminya, tadi kan kalium itu tukang antar. Kan begitu. Nah, magnesium ini tukang masaknya. Jadi kalau tanaman bermasalah, terutama kena virus yang membuat daun tanaman bermasalah, perbaiki dapurnya dulu. Setelah dapurnya baik, baru dikasih makanan maksimal. Apakah tidak dikasih nitrogen, fosfat, kalium? Tetap dikasih, cuman nggak perlu terlalu banyak-banyak. Cukup seperlunya dulu aja. Kalau sudah dia berangsur sembuh, maka baru dikasih. Lalu berapa lama pemulihan? Sepengalaman kami, tanaman cabai yang kena trip, tahu trip kan? Yang kena orang bilang keriting api, ya tidak? Itu 3 minggu sembuh. Bagaimana penyembuhannya? Pertama menggunakan pupuk magnesium ini, magnesium sulfat namanya, ditambahkan dengan asam amino. 2 itu aja dulu. Mau ditambah yang lain boleh silakan, cuman jangan sampai ketinggalan 2 ini dulu, magnesium sulfat sama asam amino. Kita baiki dapur dulu. Nah, jadi asam amino itu 4-5 sendok, kemudian ditambahkan dengan magnesium sulfat 2-3 sendok. Semprotkan rutin 4 hari sekali. Dicampur bubuk yang lain boleh, ultradap boleh, silakan. Nah, tapi yang paling penting 2 ini dulu. Kenapa? Baiki dapur. Dapurnya sudah baik, nah baru dipol. 3 minggu biasanya normal. Jadi Pian pahami di sini bahwa ketika kita salah perlakuan, hasilnya salah. Sekunder yang pertama tadi kalsium, kedua magnesium, yang ketiga namanya sulfur. Nah, sulfur atau orang bilangnya belerang. Nah, sulfur ini apa? Sulfur ini adalah unsur hara yang dapat membuat tanaman lebih tahan dari gangguan-gangguan luar. Lebih tahan terhadap penyakit-penyakit. Kenapa? Karena sulfur dalam dosis tertentu dia berfungsi sebagai fungisida. Makanya kan ada fungisida sulfur namanya mikrotiol, pemulus, kan begitu. Bahkan sabun ada namanya jeb sulfur, ya tidak? Buat apa jeb sulfur? Buat menghentikan jerawat. Nah, menghentikan gatal. Nah, kan begitu. Jadi sulfur ketika dalam dosis tertentu dia fungisida. Tapi ketika dosis kecil dia sebagai pupuk untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap resiko penyakit. Jadi setelah Pian memahami bahwa tadi kan ada unsur makro primer, kemudian unsur makro sekunder. Nah, baru ada lagi namanya unsur mikro. Mikro ini kebutuhannya kecil pada tanaman, tapi dikasih jadi tambah mantap. Ibaratnya kita kan makan itu wajibnya ada apa tadi? Nasi, ada apa lagi? Lauk, ada apa lagi? Sayur. Mikronya apa? Kasih bawang goreng. Dididididid bawang goreng. Enak tidak? Tambah enak lagi, kan begitu? Tapi yang namanya mikro ini kecil lah, sedikit dibutuhkan tanaman. Karena kalau banyak dia meracuni. Nah, ingat, jadi mikro ini kalau banyak meracuni. Kenapa? Karena tadi kan makan wajib ada nasi, wajib ada lauk, wajib ada sayur. Nah, kemudian ditambah bawang goreng, enak, ya tidak? Kasih aja segenggam bawang goreng, 2 genggam bawang goreng, apa yang terjadi? Nah, itu. Lalu berarti mikro ini jenisnya apa, ya tidak? Nah, mikro ini itu ada banyak lagi. Ada namanya pupuk boron, itu mikro. Kemudian ada tembaga, itu mikro. Kemudian ada mangan, itu mikro, Mn. Kemudian lagi ada MO, molybdenum, itu juga mikro. Nah, kemudian lagi ada namanya Zn. Makanya Pian beli antrakol ada tulisnya Zn 2000 ppm.
Nah, Zn itu seng. Nah, itu juga unsur mikro. Tapi seng bukan yang seng di atas digiling, itu bukan. Kemudian apalagi besi. Besi itu juga kandungan mikro. Mikro ini kebutuhannya kecil, tapi kalau banyak meracuni. Sebagai contoh lah, kan tadi ulun bilang mikro tadi besi ya tidak? Besi, ketika besi diberikan dalam jumlah kecil, dia justru bisa membuat tanaman jadi lebih sehat. Tapi kalau besinya terlalu banyak, itu awal mula tanaman padi kena blas. Jadi kayak gitu. Jadi kalau yang namanya unsur mikro itu dibutuhkan kecil. Tapi kalau terlalu banyak, dia dapat meracuni. Boron. Boron itu kalau misalnya kita pakai boron pada masa pembungaan, itu bunga luar biasa, buah luar biasa. Tapi perbanyak aja, gugur buahnya. Makanya karate plus boroni katanya. Kan ada boronnya. Hitung berapa sih boronnya? Ayo, berapa boronnya? Kecil. Jadi kalau kita ngasih pupuk mikro sedikit saja. Lalu pupuk mikro itu apa aja? Yang beredar di pasaran namanya Vitoplex. Nah, itu mikro. Kemudian yang kedua namanya Vitaflex. Itu juga unsur mikro isinya. Lalu supaya tidak beli, ada tidak? Ada. Jawabannya pupuk organik. Pupuk organik itu pasti memiliki semua unsur hara mikro. Baik boron, mangan, seng, tembaga, molybdenum, dan lain sebagainya. Itu pasti memiliki kandungan itu. Cuman kebutuhannya kecil. Jadi perbedaan antara pupuk organik dan pupuk kimia, pupuk organik itu semua unsur haranya ada. Tapi kandungannya kecil. Sementara kalau pupuk kimia, dia hanya kandungan yang tertera pada kemasan saja. Lalu berarti kalau gitu supaya lebih lengkap, berarti boleh dong Pak dicampur antara organik dan kimia? Boleh. Itu yang saya sarankan. Kalau Anda pakai pupuk kimia dalam penyemprotan, tambahin organik supaya dapat mikronya. Nah gitu. Jadi Anda bikin pupuk organik dari mana? Dari pupuk jakaba kah misalnya? Bakteri fotosintesis kah? Kemudian dari fermentasi dari M4 kah? Kemudian rendaman akar bambu kah misalnya? Itu semuanya mikro. Apakah bakterinya mati? Nah, jawabannya gini, kalau bakterinya bisa bertahan, oke. Tapi kalau tidak bisa bertahan bagaimana? Ya nggak apa-apa, kan kita mau ngasih makanannya aja. Bakteri itu kan bertugas untuk merubah bahan organik menjadi bahan makanan bagi tanaman, kan begitu? Kan yang namanya bakteri ini kan ada dua, bakteri fermentasi, ada bakteri dekomposisi. Bakteri ini tugasnya adalah bikin, artinya membuat. Kalau makanannya sudah jadi, perkara dia hidup atau mati, ya nggak apa-apa. Kalau mau campur pupuk organik dengan pupuk kimia, takut bakterinya mati, kan kita di sini aplikasinya buat makanan ke tanaman, ya terserah mati nggak apa-apa. Tapi yang salah itu pada saat pembuatan pupuk organik kita kasihkan pupuk kimia. Jadi kalau kita bikin ya, kalau kita menyemprot pupuk antara pupuk kimia dicampur dengan pupuk organik, boleh tidak? Jawabannya boleh. Yang sebaiknya dihindari kalau kita belum tahu pupuk-pupuk apa aja yang boleh dan tidak ya. Pupuk-pupuk apa aja yang bisa berpengaruh ke mikroba, mending jangan. Mending pada saat pembuatan pupuk organik jangan dicampur kimia. Jadi boleh aja. Aplikasi dicampur kimia dengan organik boleh, tapi pembuatan hindari. Nah, karena kita di sini masih di awal. Tapi nanti akan kita teliti langsung, kalau akan bawa mikroskop lagi, akan kita cek pupuk apa yang bisa bikin bakteri itu mati. Sehingga itu yang kita bisa hindari. Nah, tapi untuk kita di awal ini, mending hindari dulu. Hindari pembuatan pupuk organik dicampurkan dengan pupuk kimia. Sudah jadi, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi silahkan untuk melengkapi pupuk makronya, ditambahkan dengan pupuk mikro menggunakan pupuk organik. Nah, jadi ini akan kita bahas di minggu depan. Ya, bagaimana mengenali tanaman kita sedang kekurangan nitrogen, kekurangan fosfor, kekurangan kalium, kekurangan kalsium, kekurangan magnesium, kekurangan sulfur, dan kekurangan unsur mikronya ada di gambar ini. Jadi insya Allah ini akan kita bahas minggu depan. Cara mengenali, ya mengenali, oh kayak ini toh polanya, oh gini toh polanya, ya tidak? Nah, tanaman sedang kekurangan unsur hara tertentu. Nah, oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Itu yang bisa ulun sampaikan. Ulun akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.